Salam saudaraku, di video kali ini saya ingin memberikan reaction terhadap sebuah video diskusi di TikTok ya, yaitu antara Edis TV dengan salah seorang perempuan mualaf. Dan jujur saya ketika menyaksikan video ini saya greget sekali melihat perempuan mualaf ini. Karena setolol itu ternyata para mukalaf teman-teman. Mari langsung aja kita simak videonya. Nih ngomong kayak gitu. Oke, sekarang begini aja, biar kita nggak ini debat kusir. Coba tunjukkan di mana saya pernah melakukan fitnah. Coba di mana saya pernah fitnah. Contoh, kasih satu contoh yang nyata. Apa? Banyak sekali, kamu lihat aja semuanya fitnah. Apa? Nih semua background saya siap, semua background saya nih. Saya kasih contoh nih, background saya yang terkenal. Ya, saya kasih contoh nih. Misalnya, nih saya kasih nih. Tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad, betul nggak? Udah Edis, kamu tuh jangan cuma beraninya saat kamu lagi di luar aja. Sekarang begini loh, coba begini Mbak Mualaf, Kak Mualaf, dengar. Aduh. Kalau kamu ini gimana nih? Ini mana lah? Suka-suka kamu aja Edis. Ini adalah kebodohan Dayak Mualaf yang pertama teman-teman. Karena dia sebut Edis TV itu katanya banyak melakukan fitnah terhadap ajaran Islam. Tapi ketika Edis TV minta satu saja contoh ataupun bukti bahwa dia itu memfitnah ajaran Islam, tolong ditunjukkan. Tapi ternyata si Dayak Mualaf ini dia nggak bisa tunjukkan teman-teman. Bahkan sampai dibantu ini sama Edis TV ya. Kalau dia itu katanya pernah mengatakan Muhammad itu kena sihir. Jadi dia tanya apakah itu fitnah atau bukan, tetapi si Dayak Mualaf ini nggak berani menjawab di sini ya teman-teman. Karena si Dayak Mualaf ini mungkin tahu kalau itu memang ada dalilnya dan kalau ada dalilnya itu tidak bisa disebut fitnah ya teman-teman. Jadi pertanyaannya, fitnah apa yang telah dilakukan oleh Edis TV terhadap ajaran Islam? Kenapa tidak ada muslim yang bisa membantahnya ataupun menjawabnya? Kalau memang ada kan tinggal sebutkan aja apa fitnahnya, bukan malah ngalor ngidul ke sana kemari dan tidak menjawab persoalan. Jadi begini teman-teman ya, karena mereka tidak mampu berargumen, karena mereka tidak mampu menjawab, kok yang dibahas malah kamu begini, kamu begitu, apa sih? Apa menjawab sesuatu kepala? Ya sudah, coba. Apakah yang saya katakan bohong bahwa Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang kena sihir? Bohong atau fakta? Untuk apa menjawab kamu, Edis? Kan nggak menjawab kan? Kaum muslimin, kaum muslimat, dengarkanlah. Ini ada seorang mualaf, tapi ilmunya kosong bagai kepompong. Itu kosong, seperti kepompong yang sudah ditinggalkan isinya. Udah jadi kupu-kupu, tahu kepompong? Udah kosong, udah nggak ada, isinya udah nggak ada. Ini bagaimana? Bagaimana ini pembina mualaf? Saya kasih saran sama kalian, tolong mualaf itu dibekali ilmu. Saya kasihan sama kamu, Edis. Kok kan malah bahas kasihan? Lihat kuat itu hanya karena kamu di luar aja. Kok malah bahas kasihan? Apa hubungannya dengan kasihan? Ini nggak ada hubungannya. Kamu mau kasihan sama saya nggak perlu dikasihani sama kamu, kakak mualaf yang cantik. Dengar dulu, dengar ya, dengar dulu. Benar atau tidak bahwasanya tidak ada nabi yang kena sihir? Kamu dengar aku dulu. Benar atau tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad? Kamu kayak gini, Edis. Bukan? Kamu maunya didengar tapi kamu nggak mau dengar. Ini adalah kebodohan Dayak Mualaf yang kedua, teman-teman. Di sini Edis TV mempertegas lagi argumentasinya. Apakah ketika ia mengatakan Muhammad kena sihir, apakah itu bohong atau fakta? Dan jawaban si Dayak Mualaf ini sungguh mencerminkan kualitas otaknya ya, teman-teman. Dia mengatakan, untuk apa menjawab kamu, Edis, katanya ya. Lah terus buat apa dia ketemu dengan Edis TV di TikTok, kalau nggak mau atau nggak bisa diajak berdiskusi dan tanya jawab? Masa bikin komal TikTok itu cuma buat pansos dan ngemis koin doang sih? Makanya Edis TV ini bilang kalau ini ada seorang mualaf tapi ilmunya kosong bagai kepompong teman-teman. Jadi ya wajar lah Edis TV kecewa ya kepada para pembina mualaf ya. Kenapa mualaf itu kebanyakan ilmunya kosong-kosong ya teman-teman? Apa kinerja pembina-pembina mualaf ini? Kenapa dibiarkan para mualaf seperti ini ya teman-teman?
Oke, silakan coba. Kalau kamu merasa aku kosong, ngapain kamu ngikutin aku? Karena aku ada isinya. Kamu makanya kan yang datang ke ngikutin aku. sini. Banyak begini, banyak orang ngomong Siapa yang gini. datang ke kamu? Bang, coba bang ajak diskusi Dayak mualaf. Dia ngaku-ngaku mualaf, terus dia ngaku-ngaku ngerti Kristen, ngerti Islam. Sekarang giliran Kenapa? dipraktekkan, Kenapa? nggak ngerti apa-apa soal agama Islam. Kamu nggak terima dengan aku mengatakan diri aku Islam, dengan mengatakan diri aku Justru mualaf. sekarang kita jadikan pembuktian. Ayo kita buktikan. Apakah kamu betul-betul memiliki ilmu pengetahuan tentang agama Islam atau tidak? Dari tadi kita tanya nih. Masalah Justru hadis. saya bangga dengan Masalah kamu hadis bilang Muhammad berkata yang marah seperti kepada itu, Umar bin Khattab. Aku mualaf Masalah berkata, hadis berarti Muhammad kamu kena tidak sihir. berprestasi Tapi dengan nggak aku sangat ada. lebih. Berarti kamu memang mengakui Nggak ada diri kamu aku. menjawab. Bentar, Edis. Ini Dengan 19.000 kamu begini mengikuti di aku sini dari awal. di sini 19.000 orang ini di TikTok melihat, di YouTube belum lagi ada berapa ribu, ya. Coba tunjukkan kepada orang banyak khalayak ramai ini, coba. Apa jawabanmu ketika ada seorang Kristen seperti saya berkata, tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad? Apa jawabanmu? Coba. Apa? Ini Macet. kalau yang percaya sama ya begonya sangat bego. Memang Loh, itu ada. ini bukan teman-teman. loh. Ini namanya Tapi argumentum semuanya ad itu ada hominem. penyebab, Tahu nggak ada argumentum ad sebabnya, hominem itu dan apa? ada penjelasannya. Nah, seperti Edis nih, teman-teman. Di situ ada berapa, Edis? Tempat kamu, kata kamu? Ada berapa? Di sini 19.900, hampir 20.000. Ada berapa di situ, teman-teman? 20.000, udah dibilang 20.000. Lihat di sini, saya nggak percaya sama Silakan. kamu. Nggak percaya karena memang kalian Saya percaya sama kamu. Orang munafik kayak kamu. kalian percayanya sama Bukhari yang mengatakan Muhammad kena sihir. Oh, gimana? Jikalau ada seorang orang kafir membawa informasi kepada kamu, janganlah kamu langsung percaya dan jangan juga kamu langsung tidak percaya. Tapi diperiksa dulu. Ini kalian langsung nggak percaya apapun yang diberitakan oleh kafir, maka tidak dipercaya. Nggak boleh begitu jadi orang Nah, Islam. itu kebusukan Janganlah kalian. kebencianmu Orang-orang terhadap seperti suatu kalian, kaum seperti itu, membuat hanya kamu kesalahan tidak dari adil belakang terhadap saja. mereka. Betul. Janganlah kebencian kamu terhadap suatu kaum membuat kamu tidak adil terhadap mereka. Betul. Betul nggak? Ini malah 20.800 orang sekarang. Hampir 21.000. Yuk, di hadapan 21.000 orang. Apakah jawaban seorang mualaf ketika disuguhkan fakta bahwa Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang kena sihir? Silakan. Gelagapan dia. Dan ini kebodohan Dayak mualaf yang ketiga ya. Jadi ketika Edis TV bilang bahwa di roomnya itu ada sekitar 19.000 penonton yang menyaksikan mereka, mukanya si muslimah ini semakin panik ya. Bahkan dia ini nggak percaya dan meminta para penontonnya untuk mengkonfirmasi kebenarannya ya. Kalian bisa lihat ekspresi mukanya antara panik dan juga malu, teman-teman. Kenapa dia panik dan malu? Ya karena dia sadar bahwa kebodohan dan kekosongan ilmunya itu tidak mampu menjawab Edis TV mengenai Islam. Sehingga yang dilakukan itu hanya bisa ad hominem atau menyerang kepribadian lawan debat. Bukan lagi fokus kepada topik debat, teman-teman. Ayo, silakan. Jangan kabur. Jangan telepon Zulkifli M. Abbas atau Nur Alim. Atau suruh sajalah telepon Adi Hidayat boleh, telepon Abdul Somad boleh. Ayo, silakan. Siapa yang mau ditelepon? Bahkan saya menantang Abdul Somad Adi Hidayat untuk diskusi dengan saya. Ayo. Nggak level mereka lawan kamu, Edis, orang sampah. Bilang aja takut. Kotoran kayak kamu ngapain, Edis? Dari Ya tadi, Allah. gini. Oke, saya jawab. Dari tadi macam-macam logical fallacy, macam-macam kesesatan logika. Salah satunya adalah argumentum ad hominem. Tahu nggak argumentum ad hominem itu apa? Nggak tahu, namanya juga mualaf. Oke, argumentum ad hominem adalah sebuah argumen kecacatan berpikir. Dia bukan membantah argumennya, tapi dia bantah orang yang ngomong. Gara-gara yang ngomong orangnya hitam, gara-gara yang ngomong orangnya dekil, makanya argumennya menjadi salah. Apa itu logika macam apa kayak begitu? Justru item-item begini keren, begini item-item keren. Jadi begini ya,
Dayak mualaf, Mereka ini kurang dengarkan. ajar nih pakai tombak-tombak nih ya. Aku udah kena peringatan ya, kurang ajar kalian. Nah, kan? Itu karena kamu argumentum ad hominem. Tidak menjawab pertanyaan, tapi malah, nah, kabur dia, teman-teman. Dan kebodohan dayak mualaf yang terakhir ya teman-teman. Nah ini nih ya, ini adalah jurus andalan para polemikus Islam kalau mereka live di TikTok ya. Jadi kalau mau kabur ya mereka kasih alasan supaya nggak malu. Jadi biasanya cari kambing hitam ke netizen yang katanya tombak-tombak akunnya sehingga dia kena pelanggaran. Lalu kemudian live-nya pun selesai dan padahal ya aslinya itu cuma kambing hitam doang buat kabur supaya jangan terlampau malu. Ya bagaimana nggak malu sih dayak mualaf ini ya? Disaksikan puluhan ribu orang hanya bisa ad hominem kepada lawan diskusi dan tidak berani menjawab persoalan tentang Islam. Ya wajar lah dia kabur ya teman-teman. Tapi supaya nggak terlampau malu, alasan akunnya di-report. Ya makanya tiba-tiba live-nya selesai. Jadi ini cara-cara para polemikus biasanya kalau mereka sudah kejepit saat live di TikTok. Jadi ya memang menyedihkan sekali saya melihat para mukalaf-mukalaf ini ya. Banyak mereka muncul di TikTok, padahal ilmunya kosong dan juga tahunya itu cuma bisa menghujat, ad hominem, atau menyerang kepribadian lawan debatnya. Selain dayak mualaf ini, saya masih banyak sih yang melihat mereka ya polanya ini selalu sama teman-teman. Ya salah satunya ada dedengkot mereka itu ada Juma, ada Uniriva, Nora Ritonang lagi, Nandar, ya semua mereka ini kebanyakan cuma bisa ad hominem dengan menggunakan bahasa-bahasa yang menghujat, yang memprovokasi ya. Dan biasanya kalau bukan lawan debat yang diserang kepribadiannya, Yesus pun biasanya pasti diserang itu kepribadiannya teman-teman ya. Sampai menggunakan istilah-istilah yang tidak sopan. Inilah mereka ini para polemikus uclim-uclim ini ya. Ya karena memang kalau mereka ini hanya fokus ke tema, mereka ini tidak akan sanggup untuk menjawab ya. Karena berpotensi ajaran Islam akan semakin dibongkar dan ditelanjangi teman-teman. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.